Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13, mata kuliah pengenalan agama-agama. Kami beranggotakan saya Muhammad Azhari, kemudian ada saudari Mustafingah, dan juga ada saudari Nur Hasanah. Kelompok kami akan membahas tentang materi sejarah agama Bahai. Agama Bahai, kata Bahai berasal dari bahasa Arab yaitu Bahaiyah, yang artinya monoteistik, yang ajarannya menekankan pada konsep kesatuan spiritual bagi seluruh umat manusia. Agama Bahai lahir di Persia tahun 1863 yang dideklarasikan oleh Mirza Husain Ali Muhammad yang memiliki gelar Bahaullah. Bahaullah ini berarti kemuliaan Tuhan. Sama halnya dengan ajaran-ajaran agama lain, agama Bahai juga percaya dengan adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta seluruh alam semesta beserta isinya. Agama Bahai merupakan sebuah agama yang bertujuan untuk mencari kebenaran dengan bebas, mengupayakan persatuan dan cinta kasih, menghilangkan prasangka, mendukung persamaan hak hidup, emansipasi, hak yang sama setiap orang dalam perundangan, perdamaian semesta, larangan mencampur agama dengan urusan politik, kekuatan roh suci, dan pemecahan masalah ekonomi. Agama Bahai merupakan agama yang independen dan bersifat universal, bukan sekte dari agama lain. Agama Bahai ini tetap eksis dan berkembang menjadi fenomena keagamaan yang menarik di penjuru dunia. Umat Bahai bertempat tinggal di 191 negara dan 46 wilayah teritorial yang berasal dari kepercayaan yang berlainan, bahkan bertentangan. Mereka dahulunya ada yang beragama Buddha, Yahudi, Zoroaster, Hindu, Protestan, Katolik, dan banyak lainnya. Materi yang selanjutnya yaitu populasi agama Bahai. Di dunia, agama Bahai merupakan salah satu agama minoritas, yang mana hanya terdapat sekitar 5-6 juta penganut saja dan tersebar di seluruh dunia. Di Asia sendiri terdapat 3,6 juta penganut. Di Afrika terdapat 1,8 juta dan di Amerika hanya 900.000 penganut saja. Negara penganut agama Bahai terbesar di dunia yaitu negara India dengan 2,2 juta penganut, dilanjutkan dengan Iran dengan 350.000 dan Amerika 150.000 orang penganut. Di Indonesia sendiri, jumlah penganut agama Bahai belum diketahui secara pasti jumlah orangnya, karena masyarakat penganut cenderung berbau dengan masyarakat tanpa menunjukkan karakteristik tertentu, misalnya dalam hal penampilan maupun cara beribadahnya. Dan di beberapa daerah, masyarakat penganut agama Bahai juga takut menunjukkan kepercayaannya karena ditakutkan dianggap sebagai orang yang memiliki kepercayaan yang menyimpang. Di Indonesia, terkhusus di daerah Pati, masyarakat mukmin Bahai atau sebutan bagi orang yang menganut agama Bahai memiliki beberapa problem atau permasalahan, terutama pada saat pengurusan keadministrasian kependudukan. Misalnya saja, masyarakat tidak dilayani hak sipilnya oleh aparat pemerintahan karena agama yang dianutnya belum dan tidak diakui oleh negara. Di KTP masyarakat penganut agama Bahai, di kolom agamanya diberi tanda strip karena agama yang dianut tidak diakui oleh negara. Seperti itu, sekian, terima kasih. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pokok-pokok ajaran agama Bahai. Di dalam pokok-pokok ajaran agama Bahai terdapat beberapa diantaranya yaitu Kitab Suci. Kitab Suci agama Bahai merupakan kumpulan tulisan dan amanat sang bab dan ajaran Bahaullah yang dikumpulkan menjadi satu dalam kitab Aqdos. Terus yang kedua, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan perwujudan Tuhan. Agama Bahai mengajarkan kepada masyarakatnya bahwa Tuhan itu satu, yaitu Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengutus para nabi untuk membimbing manusia di muka bumi.
Yang ketiga, agama. Agama merupakan sarana terbesar untuk menciptakan tata tertib di dunia dan kebahagiaan bagi manusia. Menurut Bahai, agama dibagi menjadi dua aspek, yaitu aspek hakiki dan aspek sementara. Aspek hakiki merupakan ajaran kerohanian yang tidak berubah, sedangkan aspek sementara yaitu peraturan yang diberlakukan sesuai dengan zamannya. Yang keempat, sifat roh dan kehidupan sesudah mati. Umat Bahai mempercayai bahwa adanya roh di setiap tubuh manusia, walaupun tidak sepenuhnya umat Bahai mampu memahami sifat roh itu. Yang kelima, ajaran etika dan kehidupan suci. Tujuan dasar kehidupan umat Bahai adalah mengembangkan dan memperoleh sifat-sifat mulia. Dalam agama Bahai juga tidak dibolehkan mengucapkan kata-kata yang tidak baik, membicarakan kesalahan orang lain di tempat umum. Perilaku tersebut diajarkan kepada anak-anak sejak usia dini, sehingga anak-anak akan berperilaku sesuai apa yang dicontohkan dan diajarkan oleh orang tuanya. Yang keenam, kesatuan dan keanekaragaman. Dalam agama Bahai mengajarkan bahwa semua manusia merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dan kita harus menganggap satu sama lain sebagai saudara dalam satu keluarga. Dalam kehidupannya tidak boleh ada prasangka baik ras, suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, dan lain-lain. Semua itu harus dihilangkan karena merupakan penghalang terbesar untuk mewujudkan kehidupan yang damai dan harmonis dalam masyarakat yang beraneka ragam. Yang ketujuh, pendidikan universal. Baha'u'llah memberi kewajiban kepada orang tua untuk mendidik anak-anak mereka, baik perempuan maupun laki-laki. Pendidikan yang paling utama yaitu pendidikan akhlak dan moral. Di samping pendidikan akhlak dan moral, mereka tetap belajar pelajaran keterampilan, keahlian, seni, dan ilmu pengetahuan. Yang kedelapan, persamaan hak antara perempuan dan laki-laki. Baha'u'llah telah mengatakan bahwa kedua laki-laki dan perempuan adalah manusia, dan dalam pandangan Tuhan mereka adalah sama, karena masing-masing saling melengkapi dalam rencana ciptaan Tuhan. Perbedaannya hanya pada kesucian dan kejujuran dalam perbuatan dan tindakan mereka. Tuhan lebih menyukai orang yang hampir menyerupai gambaran rohani Sang Pencipta. Yang 9, penghapusan prasangka. Baha'u'llah mengajarkan bahwa segala bentuk prasangka harus dihapuskan karena semua jenis prasangka akan menimbulkan peperangan dan hilangnya perdamaian. Prasangka dapat dihilangkan melalui proses pendidikan yang memberikan keleluasaan dalam mencari kebenaran secara bebas tanpa adanya paksaan dan tekanan. Yang ke-10 yaitu mencari kebenaran secara independen. Agama Bahai berkeyakinan bahwa kebebasan berpikir adalah suatu cara untuk mendapatkan kebenaran. Setiap manusia memiliki akal yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada manusia untuk mencari kebenaran. Berpikir dengan rasional adalah salah satu metode yang diajarkan oleh agama Bahai. Dengan menggunakan rasionalitas ini akan didapatkan suatu kebenaran yang mendasar. Metode berpikir macam ini sesuai dengan prinsip yang humanisme yang mengedepankan rasional berpikir dalam mencari nilai-nilai kemanusiaan. Yang ke-11 yaitu surga dan neraka. Tuhan telah menerangkan adanya ganjaran dan hukuman melalui kiasan dan perumpamaan. Ganjaran dan hukuman merupakan konsekuensi yang wajar bagi umat manusia atas segala perbuatannya. Yang D yaitu struktur kepemimpinan dan organisasi keagamaan Bahai. Dalam agama Bahai tidak dikenal kepemimpinan agama seperti jabatan, profesi, kebiksuan, atau yang lainnya. Karena menurut Baha'u'llah, jabatan pada zaman dahulu dibutuhkan, tetapi pada zaman sekarang tidak dibutuhkan lagi. Baha'u'llah juga mengajak masing-masing masyarakatnya untuk mencari kebenarannya bagi diri sendiri, berdoa untuk dirinya sendiri,
dalam agama Bahai tidak boleh membayar orang lain untuk mendoakan dirinya. Lembaga kependetaan dan keulamaan dalam agama Bahai juga dihapuskan, karena agar tidak ada seseorang yang menyalahgunakan agama untuk kepentingan pribadi dan duniawi. Urusan-urusan agama masyarakat Baha'ullah meletakkan suatu sistem administrasi yang dikenal dengan administrasi Bahai. Baha'ullah juga merencanakan rancangan jaringan saluran yang sangat mengagumkan melalui air yang hangat yang dialirkan ke dunia wujud. Rancangan itu disebut dengan tata tertib dunia Baha'ullah dan administrasi Bahai. Administrasi Bahai terdiri dari majelis rohani setempat yang dipilih oleh para umat Bahai yang berasal dari desa atau kota, sedangkan majelis rohani nasional dipilih oleh umat Bahai dari suatu negara. Ya, mungkin cukup itu yang saya sampaikan. Terima kasih.